Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saling untuk berbagi antar sesama, apalagi berbagi dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Semangat ibadah puasa senantiasa memiliki makna, mengajarkan tentang makna kejujuran, kebenaran, keberanian, dan kesediaan menegakkan keadilan. Prosesi ibadah puasa adalah perwujudan integritas ibadah sosial hablum minan nas dan nilai-nilai religius hablum minallah. Sekali lagi saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga kita selalu dapat perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta meraih kemenangan di hari raya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, Merdeka. Sobat BKN dimanapun Anda berada, pada tahun 2022 ini, kita kembali berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Pada program menjelang berbuka puasa kali ini, sambil sobat sekalian menunggu waktu berbuka puasa, kita akan menimba ilmu, sekaligus mendiskusikan topik yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Materi yang akan kita bahas tentunya akan membawa kemaslahatan dan manfaat guna mempertebal nilai ketakwaan kita serta mempererat ukhuwah antar anak bangsa. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menariknya, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, budaya, dan lain sebagainya. Islam di Indonesia telah berkembang sejak ratusan, bahkan ribuan tahun silam. Nilai Islam yang sejuk, teduh, serta mengedepankan rahmatan lil alamin mampu membuat suasana berbangsa dan bernegara yang harmonis. Hal ini tentunya berbeda dengan apa yang terjadi kebanyakan di Timur Tengah. Menarik untuk diulas seperti apa visi Islam Indonesia tersebut yang bisa kita tawarkan ke seluruh penjuru dunia. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai sebuah tema yang sangat menarik, yakni visi Islam Indonesia yang mendunia. Bersama kita telah hadir seorang ulama yang juga seorang ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf atau akrab disapa dengan Pak Yai Stakuf. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, puasa lancar Pak Yai. Sejauh ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Terima kasih sudah akhir. meluangkan waktunya Sama-sama. di Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Ya. Pak Yai, sebelum kita memulai pembahasan pada kesempatan sore hari ini, Islam di dunia yang begitu berkembang ribuan tahun, salah satunya di Indonesia dikenal dengan Islam yang sejuk, Islam yang ramah. Banyak belahan dunia yang lain di dunia Islam yang belajar ke Indonesia karena sebagai negara kebangsaan yang mayoritas rakyatnya adalah beragama Islam, mampu menciptakan harmoni dalam kehidupan dan tata laku kenegaraannya. Sebenarnya apa nilai dasar dari harmoni Islam di Indonesia itu sendiri, Pak Yai? Ada dua hal ya. Yang pertama adalah warisan peradaban yang kita nikmati, yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita selama ratusan tahun, lebih dari 1000 tahun, yang memang basisnya adalah harmoni. Jadi budaya harmoni itu sebetulnya sesuatu yang genuine, sesuatu yang asli, tumbuh di Indonesia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika terjadi momentum sejarah berupa satu pergolakan sosial politik yang luar biasa pada awal abad ke-20 sampai dengan pertengahannya, ya, kebetulan umat Islam di Indonesia ini berada pada posisi yang unik, yang tidak sama dengan kebanyakan umat Islam di belahan bumi yang lain. Kita tahu dulu itu ada Turki Utsmani yang membentang kontrolnya dari Afrika Barat sampai ke Persia. Dan tiba-tiba terjadi Perang Dunia Pertama dan Turki Utsmani kalah. Sehingga
mentalitas yang tumbuh di dalam masyarakat, dalam bentang pengaruh Turki Utsmani itu cenderung mentalitas untuk melakukan katakanlah pembalasan ya, untuk bangkit dan membalas kekalahan, kira-kira begitu. Nah sementara di Indonesia ini, kita ini ketika Turki Utsmani kalah, kita bukan bagian dari Turki Utsmani, kita ini Hindia Belanda. Nah maka sementara semangat, mentalitas dan semangat yang tumbuh di banyak belahan dunia Islam yang lain adalah semangat untuk revive dan membalas kekalahan, untuk bangkit dan membalas kekalahan. Yang tumbuh di sini adalah semangat untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Jadi sementara di Timur Tengah misalnya orang bergelut tentang pan-Islamisme, kemudian pan-Arabisme dan seterusnya. Yang semuanya mereka ingin bersatu, membangun kekuatan kembali supaya bisa balik mengalahkan kekuatan yang dulu mengalahkan Turki Utsmani. Tapi di sini tidak. Yang lahir di sini justru seruan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi yang diperjuangkan di sini, yang dijadikan cita-cita, menjadi cita-cita dari Islam di Indonesia ini adalah peri kemanusiaan dan peri keadilan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Ini yang luar biasa dari visi Islam Indonesia ini. Ya. Nah dengan visi ini saya kira kita tidak heran kalau kemudian pertama bahwa untuk dinamika dalam negeri sendiri, dinamika domestik sendiri, kekuatan yang menghendaki untuk merawat harmoni ini masih sangat hegemonik, masih sangat kuat, walaupun ada berbagai macam gangguan. Sehingga kita juga punya vitalitas yang sangat besar di dalam mencari jalan keluar dari berbagai pertentangan yang muncul di dalam masyarakat. Yang kedua bahwa sekarang ini dunia juga sudah mulai curious gitu ya, mulai pengen tahu kok bisa Indonesia kayak begini, ini apa sebetulnya yang ada di Indonesia. Nah kalau masyarakat internasional bertanya tentang itu kepada kita jawab bahwa kita harus memperjuangkan peri kemanusiaan dan peri keadilan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu kelompok saja. Luar biasa sekali Pak Yai, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Yai tadi. Dunia internasional mulai menengok ke Indonesia. Tiba-tiba terbesit di pikiran saya teringat pemikiran dari salah satu founding fathers kita, Bung Karno, yang pernah menyampaikan bahwa di tahun 1930-an pasang naik kulit berwarna yang begitu menginspirasi banyak negara di belahan dunia lain untuk merdeka dari kolonialisme, dan banyak di dalam negara-negara yang merdeka tersebut adalah bangsa-bangsa Muslim. Catatan pertamanya itu. Terus yang kedua, sebenarnya apa yang membuat ciri khas yang tadi Pak Yai sampaikan, karena kita dibentuk sebagai dalam lintasan sejarah sebagai Hindia Belanda yang memiliki karakter penjajahannya tersendiri, karakter perkembangan sosial kulturalnya sendiri. Apa yang membuat kita dalam paradigma keislaman kita cenderung memiliki perbedaan yang khas daripada perkembangan pemikiran keislaman di belahan dunia yang lain? Saya kira itu karena realitas yang harus dihadapi oleh bangsa ini sejak dari sononya ya. Ini bangsa yang sangat heterogen, sangat-sangat heterogen. Sebetulnya tantangan pertama dari bangsa ini sejak zaman kuno adalah bagaimana mempertahankan integritas kesatuannya. Karena keragaman begitu banyak dan begitu mencolok, sehingga sebetulnya resiko untuk terpecah belah itu sangat-sangat besar. Nah, tapi bahwa bangsa ini
dari waktu ke waktu dalam pengalaman sejarah peradabannya senantiasa berhasil memelihara integritas kesatuannya, ini menunjukkan bahwa memang ada wisdom yang dibangun di dalam peradaban kita untuk terus-menerus secara ulet berusaha mempertahankan harmoni dan kesatuan di tengah-tengah sekian banyak perbedaan itu. Nah, maka ketika Islam kemudian diadopsi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia ini, di Nusantara sejak dulu, maka karakter masyarakat yang sudah meluk Islam pun tidak berubah. Ini adalah masyarakat yang menginginkan harmoni. Itu sebenarnya sama-sama dijajah kita ini sama-sama dijajah, tapi satu-satunya bangsa ya, yang menuntut kemanusiaan dan keadilan untuk segala bangsa hanya Indonesia. Ya, tidak ada duanya. Nah, kenapa? Karena naluri peradaban yang memang sudah terlalu dalam tertanam di dalam karakter bangsa ini. Ini saya kira kelebihan yang kita miliki, dan sekarang dunia sebetulnya membutuhkan itu. Butuhkan untuk berpikir lebih terbuka untuk kemaslahatan semua orang dan tidak hanya mementingkan kepentingan subjektif dari kelompoknya sendiri, dari bangsanya sendiri, dan seterusnya. Masuk ke situasi yang mungkin lebih konkret, Pak Yai. Dunia saat ini dengan segenap disrupsi yang terjadi, ada di Internet of Things, ada sistem ekonomi cashless, sistem ekonomi digital, kemudian ada perubahan teknologi yang sedemikian pesat sehingga merubah laku kehidupan masyarakat yang tentu saja akan berdampak pada bagaimana manusia berpikir dan bertindak ke depan. Salah satu tantangannya yang terasa dalam peradaban Islam di dunia adalah mulai munculnya titik-titik xenofobik. Di beberapa daerah ada nuansa Islamofobia. Di beberapa belahan bumi kita lihat ada upaya untuk saling meliankan, saling menganggap sesuatu yang berbeda itu adalah yang harus dimusuhi dan bahkan secara ekstrim harus dibasmi, Pak ya. Nah, bagaimana visi dari pemikiran dan laku keislaman di Indonesia yang sudah berjalan menyejarah panjang dengan dasar harmoni seperti yang Pak Yai sampaikan ini, ketika coba ditawarkan kepada dunia menghadapi kondisi real konkret merebaknya xenofobik dan Islamofobia, bagaimana kita bisa menjawab tantangan tersebut, Pak? Ya, fobia itu adalah rasa takut karena menganggap sebagai ancaman. Ya, ini bukan sebetulnya pada dasarnya bukan soal kebencian awalnya, itu soal rasa takut karena melihat sebagai ancaman. Klaustrofobia itu orang yang takut pada ruangan sempit, takut bukan benci, tapi takut. Jadi Islamofobia itu takut kepada Islam. Nah, ini bukan gejala baru, ini gejala yang kuno sebetulnya. Orang takut kepada Islam, dan ini resiprokal. Di satu sisi ada Islamofobia, orang non-Muslim takut kepada Islam. Di kalangan Islam ada kafirofobia, orang Islam takut pada orang kafir. Kenapa? Karena memang ada sejarah panjang konflik antara negara atau satu entitas Islam besar melawan entitas-entitas non-Muslim seperti Kristen di Eropa, Hindu di India, dan sebagainya. Nah, kita ini, bangsa kita ini yang unik adalah bahwa di tengah-tengah keragaman yang luar biasa sejak awal, bangsa ini mampu mengembangkan satu dinamika pergaulan yang tidak diwarnai fobia satu sama lain gitu loh. Tidak ada Jawa fobia oleh orang Batak atau Batak fobia oleh orang Sunda,
Bugis-fobia oleh orang Flores, tidak ada. Karena bangsa ini selama berabad-abad telah mengembangkan itu tadi peradaban harmoni, sehingga orang yang berbeda ini kemudian diterima sebagai counterpart untuk saling berbagi, membangun kemaslahatan bersama. Ini adalah jelas-jelas jejak peradaban yang nyata, tidak bisa dipungkiri. Nah, maka sekarang ini justru ini yang perlu kita tawarkan kepada dunia. Mari belajar seperti Indonesia ini. Bangun harmoni di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Karena perbedaan itu realitas. Dan kalau kita tidak mampu membangun harmoni, ya kita hanya bisa membuat kerusakan gitu dengan konflik satu sama lain. Karena kita tidak bisa tolak sekarang. Jelas kita bertemu dengan orang yang berbeda. Dan tidak bisa lari dari engagement itu. Kita lari kemana saja, tetap saja misalnya bangsa Indonesia ini kehidupannya akan terpengaruh oleh dinamika di Afrika. Afrika terpengaruh oleh dinamika di Eropa, Amerika dan sebagainya, kita tidak bisa lari. Sehingga kalau kita tidak mampu menemukan jalan untuk bisa terbuka satu sama lain, menerima satu sama lain, ya, tanpa ada rasa takut terhadap pihak lain sebagai ancaman, kita tidak akan punya jalan keluar dari kemelut ini. Nah, tapi semua itu ini ya memang harus dibangun di bawah satu tatanan bersama yang adil. Nah, karena kalau tidak adil, kalau ada diskriminasi, ada ketidakadilan, itu akan memicu perlawanan di mana-mana. Maka harus adil dan harus punya persepsi tentang kesetaraan hak dan martabat. Tidak boleh lagi ada satu kelompok, satu pihak, satu ras merasa lebih superior dari yang lain. Tidak boleh lagi. Semuanya harus setara hak dan martabatnya. Ya. Orang Islam tidak boleh mendiskriminasi orang kafir. Orang kafir tidak boleh mendiskriminasi orang Islam, macam itu. Jadi kita ini bukannya mau menghapuskan istilah kafir ya kafir aja, tapi tidak masalah walaupun kafir kita ini setara gitu loh. Jadi Luar biasa sekali. itu yang kita harapkan gitu loh. Makanya saya seringkali dalam forum-forum dialog antar agama gitu, saya dengan bercanda saya address hadirin dengan mengatakan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, baik kafir maupun non kafir gitu, supaya orang ini lebih santai lah dengan istilah kafir. Kafir ya kafir, tapi jangan didiskriminasi gitu loh, jangan dipersekusi, semuanya harus dianggap setara hak dan martabatnya. Itu saja, bahwa mereka tidak beriman kepada imannya orang Islam, ya haknya mereka gitu. Dan sebaliknya saya kira ya, untuk umat Nasrani dan lain sebagainya, untuk umat Buddha, Hindu, di mana saja di seluruh dunia, ya sudah kita terima saja perbedaan ini. Kita memang berbeda agama kok, ya sudah. Ya, dalam soal peribadatan ya kita tidak bisa sama, tapi dalam hal hak dan martabat harus setara, supaya satu sama lain tidak melihat sebagai ancaman gitu loh. Nah kalau sudah gitu ya tidak ada lagi fobia dan kita bisa membangun hidup yang harmoni. Makanya di Nusantara ini ya kita tidak pernah punya isu tentang fobia-fobia antar kelompok yang berbeda ini, baik agama maupun suku. Ini warisan peradaban Nusantara. Nggak ada loh di tempat lain, serius. Di tempat lain tuh nggak ada, tempat lain beda itu fobia di mana-mana. Iya. Gitu. Nah ini modal yang luar biasa, ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh besar kepada bangsa Indonesia ini. Kita diberi kesempatan untuk membangun peradaban yang begitu indah dan hari ini sebetulnya menjadi kebutuhan dunia. Luar biasa. Sebagai sebuah pilihan diplomasi untuk mengangkat visi Islam Indonesia ini ke seluruh penjuru dunia dengan tawaran yang tadi Pak Yai sampaikan berdasar pada harmoni.
sebenarnya pilihan diplomasi apa yang kemudian secara real paling memungkinkan untuk kita lakukan bersama-sama? Diplomasi yang jujur. Kita harus ajak semua orang untuk jujur. Jujur mengakui mindset yang kita miliki hari ini, dan jujur mengenai sejarah. Jujur saja. Dulu itu Islam pernah perang habis-habisan ratusan tahun melawan Kristen Eropa. Jujur saja. Dulu memang pernah begitu. Itu yang namanya masyarakat Hindu di India itu mengalami trauma luar biasa dari ekspansi Islam oleh dinasti Mughal pada waktu itu. Sehingga misalnya di India Utara itu tidak ada lagi kuil Hindu yang umurnya lebih tua dari 200 tahun, itu nggak ada. Kenapa? Karena dulu pernah dibabat habis semuanya, dimusnahkan oleh kekuatan Mughal ini. Jujur saja memang ada trauma yang dalam kita ini. Nah cuma sekarang kita ini sudah kayak begini, kita mau apa hari ini gitu loh. Masa depan ini mau kita bikin kayak apa? Kalau kita teruskan dendam, kita teruskan keberatan kita dari sejarah masa lalu ini, kita tidak akan kemana-mana. Konflik terus sampai semuanya habis, karena nggak akan ada pemenang. Semuanya akan kalah, ya, semuanya akan berhadapan dengan keruntuhan bersama. Nah kalau sudah ngerti begitu, nah mari kita bicara secara lebih rasional dan lebih realistis tentang masa depan. Ya, karena ini soal hidup manusia beneran, ini manusia dengan darah daging yang kalau kena pisau ya keluar darah beneran gitu. Ini bukan cuma konsep statistik. Nah maka kita harus lebih bisa terbuka. Ini yang ingin kita tawarkan kepada dunia, dan ini sebetulnya kesadaran dari para pemimpin pendiri bangsa ini. Coba ingat dulu, para pembawa pendiri bangsa, betapa bedanya mereka. Ada Muslim, ada Kristen, ada komunis, ada segala macam, tapi mereka mampu berdialog satu sama lain dan membangun visi bersama. Kenapa? Karena mereka melihat satu sama lain sebagai manusia yang nyata, yang bukan sekedar konsep. Jadi apa yang dipikirkan oleh Bapak pendiri bangsa kita tentang bangsa adalah manusia-manusia yang nyata. Manusia yang yang bisa merasakan sakit, yang bisa marah, bisa sedih, tapi juga bisa memupuk cinta satu sama lain. Cinta satu sama lain. Luar biasa sekali Pak Yai. Sebuah pertanyaan terakhir dari saya Pak Yai. Apa yang kemudian bisa kita ambil sebagai hikmah dari sejarah panjang pemikiran dan laku keislaman kita di Indonesia, dan apa yang sekecil-kecilnya bisa kita lakukan untuk bisa membawa nilai-nilai semangat dari Islam yang harmoni ini tidak hanya ke dalam lingkungan di sekitar kita, namun ke seluruh penjuru dunia. Apa yang bisa kita lakukan Pak Yai? Ya pertama-tama bersyukur ya. Ini Masya Allah, bersyukur. Ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini luar biasa besar, yang harus kita syukuri. Nikmat sebagai bangsa yang telah belajar untuk membangun harmoni dan kesetaraan di tengah-tengah perbedaan. Ini nikmat luar biasa. Yang kedua, mari kita pelihara ini, jangan kita rusak. Mari kita pelihara ini, karena hari ini seluruh umat manusia membutuhkan ini. Karena kalau kita gagal merawat ini, semuanya akan rusak dan tidak ada yang menang, percaya. Nggak ada yang menang. Kalau salah satu kelompok, satu pihak, umat Islam mau menang sendiri, tidak bisa menang. Pasti akan ikut kalah. Karena yang akan ada dalam masa depan, kalau kita gagal membangun harmoni dalam kesetaraan, semuanya hancur. Semuanya akan runtuh bersama. Tidak akan ada pemenang. Maka untuk kepentingan bersama, mari kita pelihara ini. Ini nikmat Allah, ini harus kita syukuri dengan memeliharanya. Kalau kita tidak mau memelihara, namanya ingkar kepada nikmat Allah, itu dosa besar. Dan ancamannya berat
gitu ya. Ya, mari kita semua mensyukuri nikmat yang besar ini dengan memeliharanya, ya, supaya bertambah berkah untuk bangsa ini. Ya, makanya ya kita harus introspeksi juga, jangan-jangan kesulitan-kesulitan yang melanda kita ini gara-gara kita kurang bersyukur. Karena ancamannya jelas ya. Lain kafartum inna azabil syadid, hati-hati tuh. Jadi harus bersyukur betul karena nikmat ini nikmat, jangan salah. Jangan ini dianggap sebagai kelembean, kepengecutan, bukan, ini nikmat besar bahwa bangsa ini yang begitu beragam mampu hidup secara harmonis selama ini. Ya, jangan dirusak. Luar biasa sekali. Mensyukuri dengan menjaga harmoni. Pelajaran yang sangat luar biasa dari Kiai Stakuf pada sore hari ini. Terima kasih Pak Yai atas Sama-sama. ilmunya. Semoga lain waktu bisa dilanjut. Kita belajar dengan Pak Insyaallah, insyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Pak Yai. Baik Sobat PKN dimanapun Anda berada. Luar biasa sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Sampai tidak terasa bahwa kita telah tiba pada penghujung acara. Meski demikian, pada sore hari ini kita telah banyak belajar tentang visi Islam Indonesia yang mendunia. Semoga ke depan kita dapat menebarkan keluhuran nilai Islam yang mengedepankan rahmatan lil alamin sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat BKN semuanya, mari kita terus jaga toleransi dan harmoni dengan terus melestarikan ajaran-ajaran ulama terdahulu. Hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan. Bahwa Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari di program Menjelang Berbuka Puasa pada jam yang sama di akun YouTube PKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. Matur nuwun Pak Yai. Sama-sama. Bentang luren Ka'bah saksi kuing pinanggi baca campur jeung rembai cimata di Arafah nepi ka Safa jeung Marwah. Bentang luren Ka'bah saksi kuing sujud sumera ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu basalia labaik Allahumma labaik labaik la syarika labaik innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika lah nun Gusti nu maha welas asih mugi abdi pinekanan mabrur sifat ujub riatur takabur sampurna pupus lebur.
sembah saksi kure sujud ngedakeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampahno basalia labaik Allahumma labaik kala syarika labaik innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika labaik Allahumma labaik la syarika labaik innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika labaik Allahumma labaik la syarika labaik innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika labaik Allahumma labaik la syarika labaik innal hamda wa ni'mata laka wa mulka la syarika